Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai manusia dan sejarah. Perkenalkan, nama Ibu Emilina Nenggati Kurniasari, lahir di Bandung 20 Desember 1978, bekerja di SMAN Tanjung Sari Sumedang, lulusan S1 Unpad jurusan Sejarah, guru mapel Sejarah Indonesia. Pengertian sejarah. Secara etimologi atau bahasa, sejarah berasal dari bahasa Arab sajarotun yang artinya pohon. Kemudian diserap dalam bahasa Melayu sajarah dan kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata sejarah. Kata sejarah pun ada dalam bahasa asing yaitu Yunani, Inggris, Jerman, dan Belanda yang semuanya mengacu pada sesuatu yang telah terjadi pada masa lampau. Secara terminologi atau menurut para ahli sejarah, seperti menurut Herodotus, Ibnu Khaldun, Aristoteles, Muhammad Yamin, Collingwood, Muhammad Ali, dan Sartono Kartodirjo, dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa yang lampau. Konsep manusia ruang waktu. Manusia merupakan objek sekaligus pelaku dalam sejarah. Konsep ruang dalam sejarah berkaitan dengan lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Konsep waktu dalam sejarah ialah kapan terjadinya peristiwa sejarah. Konsep waktu dalam sejarah meliputi proses kelangsungan dari suatu peristiwa dalam batasan waktu tertentu. Kesatuan waktu adalah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Perhatikan contoh berikut. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Unsur manusia atau pelaku dalam peristiwa ini adalah Soekarno dan juga Hatta. Kemudian ruangnya itu di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Waktu menyangkut kapan terjadinya peristiwa berlangsung yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa kedua yaitu peristiwa berhentinya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 1998 akibat terjadinya peristiwa reformasi. Pelaku atau unsur manusia dalam peristiwa ini adalah Soeharto. Ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa adalah Istana Merdeka, sedangkan waktu terjadinya peristiwa adalah pada tanggal 21 Mei 1998. Kedua contoh di atas merupakan penerapan konsep manusia ruang waktu dalam sejarah. Kesimpulan dari materi di atas adalah sejarah merupakan kumpulan dari peristiwa masa lalu. Sejarah mengajarkan kita bahwa sejarah adalah rangkaian dari rantai peristiwa masa lalu yang panjang dan sering berkelanjutan hingga ke masa depan. Konsep manusia ruang waktu memberi kita pemahaman bahwa sejarah tidak akan dilepaskan dari peran aktif manusia sebagai pelaku sejarah, juga sejarah sebagai ilmu yang harus berdasarkan fakta, karena harus jelas di mana dan kapan terjadinya sebuah peristiwa sejarah. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.